Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tingkat organisasi kehidupan. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan semakin berkembangnya objek kajian biologi, sehingga menjadi semakin rumit. Nah, agar kita lebih mudah mempelajarinya, maka objek kajian biologi tersebut dipisahkan menurut tingkatan organisasi kehidupan. Kita tahu bahwa makhluk hidup terdiri atas berbagai tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari yang sederhana sampai ke yang kompleks. Tingkatan-tingkatan organisasi kehidupan secara berurutan dimulai dari yang paling kecil sampai dengan paling besar, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Pertama, kita akan membahas organisasi kehidupan pada tingkat molekul. Tingkat molekul merupakan organisasi kehidupan pada tingkat paling rendah. Hal ini dikarenakan pada tingkat molekul, materi penyusunnya terdiri atas DNA atau RNA dan tidak kombinasi keduanya, di mana molekul ini tersusun dari kumpulan atom-atom. Organisme umumnya terdiri dari molekul yang mengandung atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Atom-atom ini berkumpul dan membentuk molekul seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Molekul-molekul yang terbentuk tersebut kemudian akan berkumpul dan membentuk organel-organel sel yang berfungsi membentuk sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Hal ini berarti bahwa secara struktural, sel merupakan penyusun makhluk hidup, baik makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak. Selain itu, setiap sel melakukan aktivitas kehidupan. Untuk menjaga kelangsungan aktivitasnya, setiap sel mempunyai struktur dan fungsi yang jelas. Contoh sel dapat kita lihat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi, di mana bentuk sel biasanya sesuai dengan fungsinya. Ukuran sel pada umumnya sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Sel hewan dan tumbuhan memiliki persamaan dan perbedaan dikarenakan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sel memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, membran sel atau selaput plasma, yang merupakan membran semi-permeabel pada seluruh sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Yang kedua, sitoplasma, yang merupakan koloid yang mengisi seluruh bagian sel. Di dalam sitoplasma, selain terlarut zat makanan dan zat-zat lainnya, juga terdapat organel-organel sel yang memiliki fungsi masing-masing. Dan yang terakhir, organel-organel sel, yang merupakan struktur submikroskopik yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Organel mempunyai struktur dan fungsi yang khusus. Ada beberapa organel yang dipunyai baik hewan maupun tumbuhan. Organel tersebut adalah retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, dan mitokondria. Selain itu, organel lain yang dimiliki tumbuhan, misalnya dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Sedangkan organel yang hanya dimiliki oleh hewan, misalnya sentriol yang terbentuk dari beberapa mikrotubul dan lisosom. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang berbeda-beda dan ukuran satu sel mencerminkan fungsi yang dilakukan oleh sel yang bersangkutan. Semua fungsi hidup dari organisme bersel tunggal atau uniseluler dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri, sehingga organisme uniseluler tidak ada di tingkat jaringan karena aktivitas kehidupan diatur dan dilaksanakan oleh sel itu sendiri. Sedangkan organisme multiseluler atau yang memiliki banyak sel, sel-sel tersebut memiliki bentuk maupun fungsi yang berbeda-beda dan seringkali setiap sel bergantung dengan sel yang lainnya, sehingga untuk mempertahankan hidupnya perlu kerjasama dan interaksi di antara sel-sel tersebut. Kerjasama dari sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama inilah yang disebut dengan jaringan. Selanjutnya kita akan membahas contoh jaringan, yaitu jaringan pada hewan. Kelompok jaringan dasar yang membentuk tubuh semua hewan, termasuk manusia dan organisme multiseluler tingkat rendah seperti arthropoda, yaitu yang pertama, jaringan epitelium, yang merupakan jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang membungkus atau melapisi permukaan tubuh. Yang kedua, jaringan penyokong, yang merupakan jaringan yang berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Contoh yang ketiga, jaringan ikat, yang merupakan jaringan yang mengikat atau menghubungkan jaringan dan alat tubuh. Dan yang keempat, jaringan otot merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel otot dan bersifat lentur. Dan yang kelima, jaringan saraf, yang merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Selanjutnya,
Contoh jaringan pada tumbuhan antara lain yang pertama, jaringan meristem, yang merupakan jaringan yang terus-menerus membelah dan tidak memiliki fungsi khusus. Yang kedua, jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen, yang merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang sudah mengalami perubahan bentuk atau wujud sesuai dengan fungsinya yang bersifat tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan juga tidak berkembang lagi. Selanjutnya, organisasi kehidupan pada tingkat organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Organ seringkali tersusun atas jaringan-jaringan yang berbeda. Sebagai contoh, jantung. Jantung terbentuk dari beberapa jaringan yang berbeda, yaitu jaringan otot jantung, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Contoh lain yaitu paru-paru, terbentuk dari jaringan otot dan jaringan saraf, dan masih banyak lagi contoh organ lain. Pada tubuh makhluk hidup, kelompok berbagai organ bekerja sama untuk melakukan fungsi dan tujuan yang lebih kompleks, membentuk sistem organ. Sebagai contoh sistem pencernaan. Sistem pencernaan meliputi organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan pankreas. Setiap organ menjalankan fungsinya masing-masing dan bekerja sama mengatur sistem pencernaan pada tubuh suatu individu. Tingkatan selanjutnya adalah tingkat individu. Individu adalah satu makhluk hidup tunggal, di mana terdiri dari gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Contohnya adalah seorang manusia, seekor harimau, bunga mawar, dan lain-lain. Tingkatan selanjutnya adalah tingkatan populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu satu spesies yang hidup di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Populasi ini terbentuk oleh spesies atau individu yang sejenis. Sejenis atau spesiesnya sama ditandai dengan adanya kemampuan untuk mengadakan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Contoh populasi yaitu populasi manusia, kawanan buaya, sekumpulan bunga matahari, dan lain-lain. Tingkatan selanjutnya adalah tingkatan komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang menempati area sama dan saling berhubungan. Dalam komunitas selalu ada interaksi, baik antar anggota spesies yang sama maupun interaksi antar populasi yang berlainan. Berikut contoh komunitas, yaitu komunitas hewan. Jika kita perhatikan pada komunitas tersebut, terdapat berbagai jenis hewan yang saling berinteraksi. Tingkatan selanjutnya adalah tingkatan ekosistem. Ekosistem terbentuk dari semua benda, baik yang hidup maupun tak hidup, yang saling berinteraksi dan mendiami daerah tertentu. Ekosistem merupakan unit fungsional yang mencakup organisme atau biotik dengan lingkungannya yang tidak hidup atau abiotik dalam hubungan saling memengaruhi dan berinteraksi. Ekosistem terbentuk dari unsur lingkungan hidup, yaitu abiotik, biotik, produsen, konsumen, dan dekomposer. Perhatikan contoh ekosistem berikut. Pada ekosistem gurun ini terdapat komponen abiotik berupa cahaya matahari, tanah atau pasir, batu, dan udara. Sedangkan komponen biotiknya terdapat berupa hewan dan tumbuhan yang berada pada ekosistem tersebut, yaitu unta, kaktus, dan rumput. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Mari kita lihat contoh rantai makanan berikut. Pada rantai makanan ini, rumput berperan sebagai produsen. Produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, tikus, ular, dan burung elang berperan sebagai konsumen. Konsumen merupakan organisme yang memperoleh makanan dari produsen dan bahkan memakan sesama organisme konsumen. Selain itu, dalam rantai makanan terdapat dekomposer atau pengurai. Dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Contoh pengurai adalah ganggang, jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tingkatan bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Ruang lingkup bioma mencakup beberapa ekosistem dengan elemen regional yang besar. Suatu bioma ditandai oleh adanya komunitas tumbuhan dan hewan yang khas. Di bumi, bioma dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis bioma utama, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga. Ketujuh bioma tersebut memiliki vegetasi yang berbeda-beda. Tiap bioma memiliki lingkungan dengan keunikannya masing-masing.
Oke guys, sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai struktur organisasi kehidupan. Kalau kalian masih bingung tentang penjelasan ini, kalian boleh berikan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.